Teman, ketemu lagi sama gue Hendra Jidat. Ini di sela-sela selesai bekerja, gue coba mau korek-korek bagaimana pengalaman ibu-ibu pada saat COVID-19 ini. Ya, pastinya dia capek, sibuk ngurusin rumah, ngurusin dapur, nyiapin sarapan sebagainya, dan juga ngurus anaknya belajar. Nih, lihat liputannya. Yuk, gua kolek. Ya, ini teman-teman, gua sekarang lagi sama ibu-ibu. Gua mau korek informasinya tentang apa yang dihadapin sama ibu-ibu pada saat COVID-19 ini. Ya, ini kita tanya nih, ada dua nih. Ya, neneng. Nah. Bu, mau nanya nih, boleh saya nanya ya? Iya, Pak. Ibu di sini ngapain? Nunggu anak, Pak. Nunggu anak? Kok anak itu tungguin kenapa? Belajar. Sekolah. Oh, gitu ya. Saya mau tanya, selama corona sekolah libur ya? Libur, berarti ibu enak loh, lebih enak ya? Lebih enak sekolah libur apa? Enggak lah, Pak. Ya Allah, tambah pusing, Pak. Ya Allah, anak tambah lagi. Pusingnya kenapa pusingnya? Yang kita nggak tahu jadi kita berapa lagi zaman dulu. Pusing lah, Pak. Pusing ya? Jadi ibu dulu sekolah SD itu tahun berapa gitu ya? Sekarang ngulang lagi pelajaran SD ya. 98, 96. Anak nanya gitu kan, kadang-kadang ibunya aja udah kagak ngerti, anak nanya lagi gitu ya. Jadi makin puyeng, makin puyeng ya. Anaknya benar-benar sama ini lagi. Terus yang paling kagak enaknya apa nih pada saat anak belajar di rumah? Gak enak ya. Dia pas lagi diajarin, nggak dengerin, malah kita suruh ngerjain. Mau masak, nggak keburu masak. Jadi urusan dapur terlambat juga? Lambat banget, Pak. Nggak boro-boro masak dah sekarang. Beli telur aja udah. Oh, beli telur ya. Jadi Instan jadi Indomie. jadi artinya selama corona ini kegiatan dapur terganggu ya, karena pagi bareng sih ya. Iya, pagi-pagi, Pak. Pagi-pagi dia harus tugas sekolah. Megang apa kerjaan rumah, Pak. Udah berapa tahun. Oh, gitu ya. Bener-bener standby. Oh, jadi kadang-kadang ibu kalahin masak tuh. Iya, Pak. Kalahin jadi anak. Jadi kalahin masaknya demi nemenin sekolah anak ya. Tapi ibu yakin ibu bisa itu ngerjain soalnya? Enggak. Ini aneh nih. Jadi ibu nemenin anaknya belajar sekolah, ya kan? Gua tanya, ibu yakin tuh bisa? Enggak. Coba lu bayangin, kalau emaknya aja kagak ngerti gimana anaknya? Waduh. Tapi pinteran anaknya, Pak. Pinternya? Pinternya anaknya. Apa pinternya dia? Dia kan lebih ini apa? Mungkin lebih dari belajarnya lebih mendalam gitu dari kita kan. Gitu Kita ya. cuma ini aja spontan. Jadi artinya pada saat corona ini ibu bukan ngajarin ya, berarti ya, cuma ngedampingin ya. Karena tadi ibu bilang pinteran dia gitu ya. Mungkin cara main handphone ya. Cara buka jadi dia lebih pinter ya. Ibunya ternyata gatek. Iya, kadang-kadang handphone kagak ada kuotanya, ya kan? Ibunya pakai, anaknya ngomel, "Ma, itu nggak ada kuotanya." Gitu ya. Terus pengalaman yang kayaknya menurut ibu paling berkesan di COVID ini apa nih? Pesan apa ya? Anaknya lebih apa bisa kita lihat jaga Oh, gitu ya. Terus kalau misalnya lagi belajar nih ibu, terus kebetulan lagi masak, ini gimana bagi waktunya? Masak belajar gimana nih? udah masaknya gosong, Pak. Hah? Masaknya kosong? Ada lagi sibuk masak, tiba-tiba anaknya teriak ya. Anaknya teriak, "Ma, ini mau nanya." Anaknya nanya, akhirnya nemenin anak ya. Begitu balik lagi ke dapur, kosong. Jadi satu keluarga makan masakan gosong dong. Iya. Mau deh. Ya? Mau Terima deh. mau nggak mau makan masakan gosong ini kan unik nih ya gitu. Terus ada kendala lain nggak? Misalnya lagi belajar terus tiba-tiba kuotanya nggak ada gitu. Itu gimana? Sering ya? Terus cara nyikapinya gimana? Ya pasrah lah, mau nggak tahu kan guru nggak mau tahu. Oh, gitu ya. Enggak, cara ibu nyikapinya misalnya lagi belajar nih, lagi tengah belajar tiba-tiba handphonenya karena kuotanya habis, tuh gimana? Beli dulu. Apa beli kuota, apa ibu cari rumah tetangganya ada wifi-nya? Cari wifi. Cari wifi tetangga ya. Jadi cari wifi tetangga, duduk di samping ya. Oh, jadi ngempet. Nah, jadi kalau lagi belajar ternyata kuotanya habis, teman-teman. Ibu ini bawa anaknya ke rumah tetangga ngempet di tembok. Kayak bumi ngepet. Iya, kayak babi ngepet dia belajar. Itu demi anak loh ya. Demi anak sampai kayak gitu mendek-mendek di wifi orang. Tapi kira-kira
Ibu yakin gak sih kalau dari belajar di rumah daring ke internet itu, ibu yakin gak sih anak ibu bakal tambah pinter atau bagaimana? Kayaknya kurang deh Pak. Kurang ya? Makin Kurang ya? tambah. Kurang ya? Jadi artinya lebih efektif tetap di sekolah ya? Iya. Mudah-mudahan cepet selesai deh ini masih musibah ini apa virus corona ini. Aku benar-benar menyiksa orang tua semuanya deh. Oh gitu ya? Darah tinggi. Darah tinggi. Bikin apa? Nggak sakit jadi sakit. Bikin darah tinggi ya? Oh, ibu tensi darahnya berapa sekarang? Normal sih. Normal ya? Nah, jadi teman-teman lu bisa bayangin tuh ya, dikatain tadi dia ngomong apa? Belajar di rumah, bimbing anak-anak ternyata bikin nambah tensi darah, cepet darah tinggi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang bikin cepet darah tingginya kenapa? Emosi sih. Emosi. Emosi ya? Oh, dibilangin bebel gitu anaknya. Oh, jadi karena anaknya bebel, ibu emosi, tuh darah tinggi. Udah pernah dibawa ke dokter belum? Selama sering? Aduh. Jadi sering sakit. Coba lu bayangin ya, lu bayangin ngurus anaknya sendiri aja belajar sampai darah tinggi. Sekarang lu kepikir nggak gimana guru ngajarin tuh anak orang gitu. Kira-kira darahnya tinggi nggak? Itu aja pertanyaan. Hah? Sampai 30 murid ya. Nah, Iya. ya kan? Kasihan juga sih guru. Nah, Dia 30 murid kan. gitu ya. Jadi kalau kita nih ibu anaknya satu lah kita anggap ya, satu aja udah puyeng ya. Anak sendiri udah tuh ya. Kita pengen dia pinter. Nah, gimana guru yang memang anak orang dia ajarin jumlahnya lebih dari 10 orang. Berarti guru lebih stres dong. Iya. Lebih stres ya. Iya, tapi guru udah teruji ya, dia mentalnya kuat. Enjoy aja sih biar Enjoy. menghadapi murid-muridnya enjoy aja. Enjoy ya. Ya ibu juga harusnya enjoy dong. Enggak bisa. Soalnya bisa ambil kerjaan yang lain. Oh gitu ya. Kan fokus. Kalau dulu kan fokus ke murid. Oh gitu ya. Di rumah kan kita ngambil sana sini jadinya kan. Oh, saya paham, saya paham. Jadi bedanya kenapa ibu stres, bisa darah tinggi, karena ibu dibagi waktunya ya, jamnya sama, masak, cuci piring, cuci pakaian, ya. Terus belajar, kerja rumah, oh jadi stres ya, karena waktu yang singkat itu buat bagi-bagi. Sementara tadi ibu bilang kalau guru nggak stres, kenapa? Fokus ya. Fokus Iya, bener juga sih. Kalau guru memang sampai ngajar ya udah ngajar doang, ya. Nggak ada guru begitu sampai sekolah ngajar sambil masak, nggak ada. Iya bener ya. Nah, tapi kalau si emak-emak ini dia ngajarin anaknya sambil masak, itu yang bikin dia stres. Makanya saya lihat nih selama liburan nih ibu-ibu ada yang badannya makin kurus ya, ada yang makin gemuk. Terus harapan ke depan. Ya, semoga ya cepat. cepat berlalu selesai Apanya cepat berlalu, Bu? Covid-nya ya. Semoga corona ini cepat berakhir. Kemudian anak-anak bisa masuk sekolah normal lagi. Dan ibu juga bisa fokus ngurusin dapur, rumah gitu ya, nggak terpecah ya gitu ya. Ngurusin suami. Ngurusin suami. di rumah lah berburu terus. Tapi kalau ibu ini saya yakin, ibu ini suaminya benar-benar nggak bisa ngurusin ibu. Ya, ya. Ini saya lihat nih suaminya nggak bisa ngurusin nih. Hah? Alasannya Buktinya gendut. Kalau bisa ngurusin berarti kecil dong. Iya kan? kenapa bahas gendut Pak? Nah, Gendut. makanya tadi saya bilang, ini suami ibu nggak bisa ngurusin ibu. Ibu nanya kan, kenapa? Ya buktinya ibu gendut. Kalau dia bisa ngurusin, berarti ibu kecil. Ya. Ya, jadi teman-teman ini bincang-bincang gua sama emak-emak yang memang lagi galau nih. Galau karena COVID-19, ibu-ibu menjadi super power nih. Ibu-ibu memiliki tugas ganda. Di samping dia sebagai ibu rumah tangga biasa, dia masak, dia nyuci, kemudian nyiapin sarapan, bebenah dan sebagainya. Dia juga jadi guru buat anak-anaknya di rumah. Dan ternyata selama masa pandemi ini banyak ibu-ibu yang stres. Ibu-ibu yang darah tinggi. Betul Ibu? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Coba betul nggak nih? Betul. Betul ya. Jadi harapan ibu ke depan ini cepat selesai ya. Oke ya. Selamat belajar bersama. Mudah-mudahan nanti anaknya lulus. Ya, anaknya lulus dapat ijazah, ibunya juga mudah-mudahan lulus dapat ijazah juga. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke. Ini anak-anaknya ya sudah ya pada keluar ya. Ini anak-anaknya. Jadi teman-teman lu bisa bayangin seorang ibu dia mesti ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, ditambah lagi dengan pekerjaan baru yaitu membimbing pelajaran sekolah yang memang
dia sendiri sebenarnya nggak paham pelajaran sekolah itu, apalagi menggunakan sistem sistem internet, ya kan? Artinya mereka aja gaptek gitu, disuruh itu. Akhirnya apa? Belajar supaya bisa. Akhirnya anak belajar, ibu belajar. Mudah-mudahan kedepannya jadi pintar ya. Itu, makasih Bu ya. Sukses ya. Oke teman-teman, lu udah dengar tadi informasi yang bisa kita gali dari ibu-ibu di COVID-19 ini ya. Jangan lupa sebelum lu tutup video ini, tonton terus sampai selesai, like dan komen video gua. Hendra Jidat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora urut.